selamat sore. Muka gue pasti kucel banget ini. Jadi hari ini tuh gue nggak kerja. Terus tadi pagi tuh bangun jam 9. Si Kaya juga kan lagi liburan musim panas. Jadi dia libur 3 minggu sebelum dia masuk ke TK nanti. Nah, jadi setelah bangun tuh tadi tuh habis sarapan. Terus langsung lanjut untuk berkebun gitu. Capek. Nah, vlog kali ini gue mau cerita tentang pertama kali ketemu sama si Abang Pedersen itu, ketemu sama suami di mana. Gue ketemu sama suami gue itu tahun 2017. Jadi awal communicate bener-bener kenal banget dari dia tuh dari dating site gitu, which is Tinder. Kalau kalian pernah tahu dan kalian pernah dengar atau mungkin ada yang menggunakannya. Jadi saya salah satu korban positifnya dari Tinder itu. Jadi waktu itu tuh gue di Bali 2016 di bulan November atau Desember gitu, gue lupa. Jadi di tahun 2016 pun waktu itu tuh gue tuh baru putus. Jadi gue bilang gue mau liburan ke Bali gitu. Gue liburan ke Bali, ketemu teman-teman gue. Terus gue chit chat gitu. Terus kata temen gue, coba aja gitu. Akhirnya gue coba. Udah, ya biasalah swipe kiri kanan ya kan. Yang cocok ke kanan, yang enggak ya ke kiri gitu kan. Itu aplikasinya kayak gitu. Nah, di 2000 pas gue pulang di Desember kalau nggak salah, kayaknya gue di Bali 2 mingguan. Terus gue di airport gitu udah telepon, ada yang telepon gitu, halo Hana ya, ini siapa, gue judes banget deh, gue bilang ih apa sih gitu kan. Ini Alan mana, gue bilang kayak gitu. Oh lu banyak ya teman Alan ya gitu kan. Oh berarti lu kasih nomor telepon ke semua orang dong yang ada di Tinder. Gue bilang ya tergantung sih, gue bilang kayak gitu. Dengan gue ketusnya gitu, gue nggak ada sama sekali ini ramah-ramahnya sama dia. Terus pas gue cek lagi profilnya, ih kok lucu gitu. Secara ya mah waktu itu kan habis putus, terus galau, terus kayak aduh capek ya gitu kan, kayaknya begini mulu gitu. Terus akhirnya lanjut pas gue sampai rumah gitu, dia langsung teks gitu, ini lu ada WhatsAppnya nggak, dibilang gitu kan. Oh ada. Kita selama itu tuh chat cuma by oh iya by WhatsApp sih atau SMS ya, WhatsApp sih dari sama dia gitu. Nah terus sudah bla 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 ngomong, dia nanya gue gitu kan, lu di Bali? Enggak, gue bukan di Bali, gue di Jakarta. Gue bilang kayak gitu kan, gue udah bilang gue asli Jakarta, gue di Bali tuh cuma liburan doang, gue bilang gitu. Terus udah gitu gue pikir pun dia orang Australian, karena waktu yang dia telepon gue tuh dibilang katanya dia lagi di Australia. Gue pikirnya dia di Australia aja gitu. Terus udah gue bilang Jakarta. Oh Jakarta ya, gue belum pernah tahu. Jakarta kapitalnya Indonesia kan, ibu kotanya Indonesia kan. Iya, gue bilang, oh gue belum pernah ke sana karena gue nggak ada tujuan untuk ke sana. Oh oke, gue bilang. Tapi kalau misalnya gue ke Jakarta, lu mau ya jadi guide gue? Oke ya dong, gue bilang kayak gitu. Iya, lu kabarin gue aja, gitulah speaknya ya kan. Udah kayak gitu, udah kita terus intens komunikasi tuh. Walaupun kita beda waktu ya, Australia sama Jakarta itu kan lumayan beda berapa jam, 3 jam 4 jam gitu. Terus jadi intens gitu, setiap saat tuh kayak dia good morning, terus gue juga bilang hai good morning kayak gitu. Jadi kayak bener-bener komunikasinya tuh terjaga banget dari situ awalnya, mulai deketnya gitu. Nah akhirnya dia plan, memang dia dari Australia itu pengen ke Bali, terus abis dari Bali itu dia pengen ke Bangkok. Nah dia bilang gue mau ke Australia terus ke Bali, nanti gue mau ke Bangkok. Tapi gue sebelum ke Bangkok gue mau transit dulu nih di Jakarta. Lu mau ya temenin gue untuk jalan-jalan di Jakarta? Oh ya udah, gue bilang kayak gitu. Tanggal gue inget banget pertama kali gue ngeliat bener-bener face to face. Jadi selama itu tuh sebelum gue ketemu tuh memang udah ada video call kayak cuma 2 kali atau 3 kali gitu. Sisanya sih cuma kayak WhatsAppan gitu. Nah jadi per tanggal 15 Februari gue inget banget itu abis pemilihan gubernur
di 2017. Gue pagi-pagi gue bilang gue mau ikut pemilu pagi-pagi karena gue harus ngejemput Alan jam 1 atau jam 2 gitu kan, jam 1 atau jam 2. Gue bilang sama nyokap gue mau jemput teman yang baru pertama kali Jakarta gitu. Akhirnya gue izin sama nyokap bokap. Abis dari pemilu itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Gue nunggulah di airport ya kan. Gue to be honest sih gue nggak ada feeling apa-apa sama dia, kayak cuma ya udahlah temen gitu kan, kayak ya udahlah kayak biasa lah ya kayak teman-teman yang di Jakarta kayak gimana gitu kan. Terus ya udah gue tunggu, dia kasih flight detailnya, dia naik AirAsia kalau nggak salah waktu itu. Pas dia teks gue gitu pas udah dia di bagasi, dia teks gue are you ready gitu kan. Kayaknya gue teksnya masih ada deh, teks pertama kali dia tuh. Gue bilang gue bilang gue di luar ya, gue pakai baju pink, gue pakai kacamata minus gitu karena gue nggak bisa lihat gitu kan. Terus pas udah kayak gitu dia keluar, dia dengan pakai kaos, terus pakai celana pendek, terus pakai sandal jepit, terus sama bawa tas dia. Gue bilang agak shock sih sebenarnya, tuh honest ya. Kalau misalkan dulu mantan gue tuh gue nggak pernah pacaran sama orang yang atau kenal sama cowok yang di luar dari laki gue tuh adventure banget orangnya gitu loh. Jadi yang biasanya tuh gue ketemu orang tuh yang kayak dia pakai kemeja rapi gitu, sedangkan pas gue ketemu laki gue tuh yang dia rapi, cuma gue bilang hah kok sampai sih gitu, sedangkan gue tuh yang heboh. Hebohnya gue waktu itu gue pakai kaos hitam anjir, cuma gue pakai heels gitu, jadi kayak ya udah gitu kan. Udah kayak gitu setelah udah kita kenalan gitu face to face kayak gitu, tapi tuh honest dia sopan banget, sumpah sopan. Nah jadi intinya sih udah dia balik, kayaknya dia di Jakarta tuh cuma 3 hari deh. Jadi hari pertama gue temenin dia, kayak gue ajak dia ke Sky, gue inget banget tuh kita dinner di situ. Dan gue kepedean tau gak sih, gue tuh udah bawa dress bener-bener dress untuk kayak udah kegeeran gitu, mungkin dia orangnya romantis ya gitu kan. Dia mau bawa gue untuk dinner, ini kan tanggal 15 which is kan kemarin Valentine ya. Jadi itu enggak. Jadi expect gue tuh sebenarnya udah ada gitu kan. Mungkin dia bawa gue dinner. Secara dulu tuh kayak misalkan gue ketemu cowok atau mantan gue tuh pasti dia tuh yang kayak let's go celebrate sweetie bla bla kayak gitu. Kalau dia totally enggak, laki gue tuh bukan tipikal yang romantis, bukan. Terus udah nih dari situ gue cuma ketemu 2 hari sama dia. Terus dia balik, dia ke Bangkok. Nah setelah di Bangkok dia sempat hubungin gue 2 kali atau 3 kali gitu. Gue dibilang gue udah di Bangkok, gue lagi sama teman nama sahabat gue, dibilang kayak gitu, sahabatnya dari Denmark juga. Dia ulang tahun. Oke. Gue bilang have fun ya, udahlah ya. Nah setelah 2 hari atau 3 hari gue lost contact. Gue coba untuk kayak say good morning apa segala macam karena Jakarta Bangkok waktunya sama kan, dan gue nggak direspon. Jadi gue pikir anjrit ya gitu kan, sama aja laki-laki gitu kan. Gue yang udah berpikirnya udah yang udahlah ya, capek. Gue belum mau sampai kapan nih kayak gini gitu kan. Ya udah, setelah di bulan Maret atau April, dia setahu gue sih memang dia bilangnya waktu ke Bangkok tuh cuma untuk sebulan, liburan sebulan. Jadi di bulan April kalau nggak salah, di akhir Maret atau April awal gitu, di Instagram gue. Jadi dia bilang dia teks gue di Instagram, dia DM gue, Hana dijelasin, sorry gue bukannya gue ngilang, tapi handphone gue hilang waktu gue di Bangkok sama teman-teman gue. Waktu itu gue banyak minum bla bla kayak gitu. Gue bilang gue bilang nggak apa-apa, gue bilang kayak gitu. Tapi gue which is gue oke, gue udah seneng dia bisa gitu loh nemuin di Instagram. Gue tanya kenapa kok bisa sih lo nemuin di Instagram gue.
padahal kan private kan, terus fotonya juga nggak jelas. Gue cari di Facebook nggak bisa karena memang gue gue private juga. Terus dicari-cari di Instagram itu ada sekitar nama Hana Kristiana itu ada 25 atau 30, jadi dicek satu-satu gitu. Memang ya udah kalau misalnya namanya jodoh, kita nggak pernah tahu ya, apapun jarak dimanapun kayak gimana, well, jadi masih berpikir ya memang udah jalannya gitu kan. Terus memang kan dari keluarga juga kan, dari mama gitu kan, dari keluarga mama, dari mama sendiri gitu kan, lu tuh umur 33, lu harus waktu nikah. Jadi waktu itu tuh usia gue di 33 tahun. Nah, setelah itu kita udah intens deh komunikasi. Dia udah di Denmark, terus beda Denmark Jakarta waktu itu tuh sekitar 5 jam atau 6 jam lah ya, kayak waktu sekarang kayak gitu. Jadi tapi tetap gitu, kayak misalkan gue nggak tahu kenapa gue ladin, kayak misalkan dia telepon gue jam 3 pagi di Jakarta dan gue bangun, karena gue biasanya juga harus bangun jam 5, terus setengah 6 gue harus sudah siap-siap, jam 6 gue harus sudah jalan naik bus ke kerja di Jakarta gitu. Terus udah dari situ kita benar-benar intens, dan I don't know why gitu kan. Jadi kayak he's not sweet, he's not romantic, but tapi gue sukanya dia tuh yang konsisten dan komitmen dia sih, yang kayak gue pernah waktu itu long distance tapi nggak apa ya, it's not works gitu. Jadi kalau sama dia nggak tahu ya, jadi memang udah gue bilang tadi namanya udah jodoh ya. Jadi terus kita habis dari ketemu di Februari pertama, ketemu yang kedua kalinya itu kita di bulan September ya, di September pas dia Juli ulang tahun, gue Agustus ulang tahun, kita janjian di September. Harusnya dia di Juli tapi dia nggak jadi karena dia kayaknya kerjaan deh. Nah udah dari situ kita di September. Terus ketemu lagi bulan berikutnya kalau nggak salah di Oktober. Terus di November. Jadi 4 kali ketemu dalam setahun, kita 4 kali ketemu. Nah setelah itu tiba-tiba di bulan November atau Desember dia datang lagi ke Jakarta. Dia bilang kata mau serius, kalau misalkan gue mau nikahin lu kayak gimana. Gue bilang ya lu harus masuk Islam dulu, gue bilang kayak gitu. Terus lu ketemu sama nyokap bokap gue di Jakarta, lu bilang lu mau nikah sama gue, bilang kayak gitu. Udah dia tanggal 30 Desember dia datang ke Jakarta lagi, dan cuma untuk 1 minggu. Akhirnya dia datang tanggal 30, tanggal 31-nya ketemu orang tua gue pertama kali, dan dia langsung ngomong. Kebetulan di mama papa nggak bisa bahasa Inggris, jadi ada adek gue yang bungsu juga yang translatein. Karena kan gue nggak mungkin tap saat gue translatein, gue bolak balik gue prepare nih apa nih gitu kan, biar dia kan pertama kali juga, biar nggak shock pertama kali datang ke rumah gue gitu kan. Dan ya mungkin ya betulnya yang keluarga yang udah apa ya expect gitu kan. Terus akhirnya nyokap langsung decide, ya udah kalau misalnya mau nikah nggak usah tunangan deh, kata nyokap gitu, langsung nikah gitu kan. Akhirnya kita decide untuk nikah di tanggal 3 Januari 2018. Cepet kan, 4 ketemu di Februari, 4 kali kita ketemu termasuk di Februari itu. Terus kita decide udah Januari tanggal 3 udah nikah. Well, nggak pernah tahu ya namanya jodoh, rezeki, maut itu kan di tangan Tuhan. Jadi memang udah jalannya. Terus gue langsung terus nggak lama hamil, terus punya anak gitu kan. Terus berjalan yang kayak cepet aja, gue nggak tahu ya, kayak nikah terus hamil, terus dibawa ke sini di tahun 2000 berapa ya, lupa. Nah gue datang ke sini tuh gue inget sekarang 16 Juni 2018 ya, karena inget banget pas itu habis lebaran gue sorenya flight ke Denmark. Itu yang bener-bener terberat sih. Waktu itu gue udah hamil, jadi yang bener-bener
prosesnya itu bener-bener kayak apa ya, memang udah jalani kali ya, jadi yang bener-bener cepet banget gitu kan, yang tek 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 udah dibawa ke sini, terus kita Juni, terus balik lagi kita Januari atau Januari tanggal 8 2019 balik, dan itu udah bawa kayak pertama kali ke Jakarta gitu. Jadi gitu ceritanya pertama kali ketemu sama suami bule saya. Jadi be positif, jangan apa sih, ada sih yang banyak yang bilang ketemu di sosial media kayak gini, tergantung sih ya, kembali lagi ke orangnya. Ada sahabat gue juga, dia juga dulu ketemu sama suaminya juga dari Yahoo Messenger, tau gak sih, dari itu juga. Terus ada beberapa juga yang gue tanya teman-teman yang di sini, ada 2 orang 3 orang dia ketemunya juga di Tinder. Jadi ya be positif aja. Kalau misal memang menurut lo tuh ketemu pertama kali tuh orang udah nggak bawa yang apa sih, yang vibesnya yang negatif, udah lah ya gitu. Tapi kalau misalnya memang masih yang dia kayak kita punya apa sih, kalau pertama ketemu tuh kan kayak punya chemistry ya, kayak apa ya yang gue bilang tadi deh, kayak gitu susah dijelaskan dengan kata-kata, jadi kayak gitu. Oke, sekian, dan untuk nanti cerita-cerita berikutnya mungkin ada di part 2 atau di part 3, karena kalau diceritain dari sekarang itu kayaknya durasinya udah terlalu lama, gengs. Thank you for watching. Stay healthy, stay happy, dan be positive.